Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diminta untuk menyampaikan tentang epidemiologi rabies saat ini, ya tentu di Indonesia maupun di Jawa Timur. Sebetulnya tadi Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah menyampaikan soalnya bagaimana sebaran ya dari rabies ini di Indonesia maupun di Jawa Timur. Tapi ya saya akan ya sedikit mengulang aja gitu, okay. Jadi rabies sendiri kita sudah tahu ya, ini adalah penyakit menular zoonosis akut yang fatal dan ini cukup tua ya. Dan di Indonesia juga di abad ke-19 sudah ditemukan mulai dari hewan sampai pada manusianya. Jadi agent penyebabnya adalah ya virus rabies itu. Jadi rhabdovirus yang bersifat neurotropik yang genusnya adalah Lisa virus, famili dari Rhabdoviridae. Jadi virus ini ditularkan melalui air liur hewan penular rabies, ya bisa antar hewan dan bisa meloncat ke manusia. Jadi artinya tidak hanya saling menulari di hewan, tapi juga manusia. Makanya kita sebut sebagai zoonosis. Jadi hewan penularnya macam-macam, yang terbanyak adalah anjing. Ya, tetapi juga pada hewan-hewan lain, terutama hewan-hewan liar, serigala, kera, kucing, musang, rubah, ya, kemudian kelawar, dengan cara gigitan atau kontak dengan bahan yang mengandung virus rabies tadi pada kulit yang lecet atau mukosa. Nah, dalam penularannya dalam kebanyakan kasus penyakit ini ditularkan melalui gigitan hewan tadi, ya, yang kita sebut disingkat ya, kita bisa menyingkat gigitan hewan penular rabies, GHPR, ya, yang mengeluarkan virus menular dengan air liurnya. Jadi virus masuk ke tubuh melalui inokulasi transdermal, jadi luka ya, jadi luka yang terbuka itu, ya, atau kontak langsung dengan bahan infeksius. Jadi virus tidak dapat menembus kulit yang utuh, gitu. Virus rabies ini bisa bertahan pada pemanasan kering ya, bahkan sampai suhu 100 derajat Celcius saja dia masih bisa bertahan 2-3 menit. Ya, jadi tidak mudah mati sebetulnya. Meskipun kalau dengan sinar matahari atau ultraviolet ya mati. Ya, tetapi dengan pemanasan sampai 100 derajat itu dia masih bisa bertahan 2-3 menit. Ya. Dalam air liur ya, dengan suhu udara panas dapat bertahan selama 24 jam. Nah, jadi dan kalau dingin ya pada suhu 4 derajat Celcius dia bisa bertahan bertahun-tahun. Makanya karena itu agar vaksin anti rabies tidak rusak harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Tapi virus rabies ini mudah mati gitu oleh sinar matahari maupun ultraviolet atau pengaruh keadaan asam basa, zat pelarut lemak, ya, jadi eter, kloroform, air sabun. Jadi karena itu seperti yang disampaikan oleh Dr. Ebin tadi, ya, sangat penting melakukan pencucian luka dengan menggunakan sabun sesegera mungkin setelah paparan, setelah gigitan, ya, untuk membunuh virus rabies yang berada di sekitar luka gigitan. Masa inkubasi sangat bervariasi antara 2 minggu sampai 2 tahun. Bayangan, jadi bisa 2 tahun. Tapi WHO menyebutkan secara umum masa inkubasi rata-rata adalah 30 sampai 90 hari. Ya, bisa bertahan sampai 2 tahun. Jadi gejalanya baru muncul setelah 2 tahun gitu. Tapi secara umum ya sampai 3 bulan lah rata-rata gitu. 3 bulan sampai 3 bulan. Dan perbedaan masa inkubasi ini dipengaruhi macam-macam, strain virusnya, jumlah virus yang masuk, kedalaman luka gigitan, ya, lokasi luka. Jadi makin dekat ke otak, maka gejala klinis akan lebih cepat muncul.
kemudian banyaknya pesarafan di wilayah luka gigitan, dan imunitas penderita. Nah, jadi ini yang jadi ada ukuran ya yang kita bisa membanding-bandingkan antar penyakit menular ya, yaitu yang kita sebut sebagai angka reproduksi dasar. Arnold namanya, Arnold. Jadi itu untuk melihat ya kalau ada apa namanya seekor anjing misalnya ya, dia terinfeksi, dia bisa menulari berapa apa namanya anjing yang lain gitu ya, atau manusia yang lain gitu. Nah, jadi kalau antar manusia Arnold-nya 0. 0 itu artinya apa? Jadi ini ya, jadi 0 ini artinya bahwa yang ini, yang rabies pada manusia yang ini hijau ini ya, 0 itu artinya tidak ada penularan pada manusia ke manusia gitu. Jadi artinya kalau ada seseorang manusia terinfeksi, maka dia tidak menularkan ke manusia lainnya. Tetapi kalau itu adalah seekor anjing yang terinfeksi, maka dia bisa menulari anjing lain ya maupun orang ya, itu antara 1 sampai 2 orang. 1 sampai 2 orang. Jadi yang ada lingkaran apa namanya coklat itu. Ya, jadi artinya nanti kalau ada anjing lain sudah tertular ya karena penularan dari anjing yang satunya tadi, maka dia juga bisa nulari dua anjing lainnya. Ya, jadi berlipat dua begitu. Ya mirip-mirip dengan COVID ya, cuma COVID penularannya lebih mudah sebetulnya. Dia kemarin sempat sampai 3 gitu ya, sampai Arnold-nya 3. Nah, jadi kalau kita bandingkan sebetulnya rabies itu ya tidak terlalu apa namanya juga penularannya ya, karena Arnold-nya itu tidak sebanyak misalnya campak. Kalau campak itu 12 satu orang, dan itu penularannya antar manusia. Satu orang bisa nulari 12 orang sampai 18 orang lainnya gitu ya, karena dia melalui udara, jadi lebih cepat. Nah itu, dan vaksinasi sebetulnya bisa apa namanya mencegah 100% sebetulnya ya, vaksinasi pada hewan maupun pada manusianya. Nah, jadi epidemiologinya adalah rabies ini tersebar luas secara global. Jadi semua di seluruh dunia ada rabies sebetulnya secara umum ya. Memang ada satu lokal atau lokal tertentu memang free ya. Jadi tapi dia bisa meluas ke seluruh dunia kecuali Antartika. Diperkirakan lebih dari 55.000 orang meninggal setiap tahun. Ya mungkin sekarang sekitar 60-an ribu per tahun. Dengan 95% kematian manusia terjadi di Asia dan Afrika. Jadi 95, jadi dari 55.000 itu 95%-nya itu ada di Asia dan Afrika. Bayangkan ya. Sebagian besar, jadi nyaris 100%, 99% kematian manusia akibat rabies itu dari gigitan anjing yang terinfeksi. Jadi dari berbagai macam apa namanya hewan tadi ya, termasuk hewan liar, itu ternyata yang menyumbang kematian terbesar hampir 100% adalah anjing terinfeksi ya. Antara 30% sampai 60% korban gigitan anjing adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun. Jadi anak-anak bawah 15 tahun ini risikonya tinggi gitu. Nah, risiko terinfeksi rabies tertinggi adalah di Asia Afrika tadi. Ya. Risiko sedang dan rendah ada di bagian lainnya, Eropa, Amerika Selatan, Tengah, Amerika Utara, Australia. Sedang Jepang dan Selandia Baru nyaris tidak memiliki risiko. Nyaris tidak itu berarti tidak nol betul ya, tapi artinya sangat rendah. Gitu. Rabies dilaporkan untuk pertama kali di Indonesia itu
yang terjangkit adalah kerbau. Kerbau ya. Cuma kalau kerbau dia nggak gigit gitu ya. Jadi mungkin dia ya karena dia digigit oleh yang lain. Tapi yang ditemukan pertama kali adalah kerbau tahun 84 itu Jawa Barat, 1884 abad ke-19. Kemudian anjing ditemukan 5 tahun kemudian ya kena rabies, dan manusia pertama kali ditemukan ada yang kena rabies adalah tahun 1894. Gitu. Jadi sudah lama banget di Indonesia. Nah ini sebaran di dunia, ya di dunia. Jadi yang merah itu yang high risk, yang risikonya tinggi, termasuk Indonesia, gitu. Ya termasuk Indonesia. Jadi Indonesia ini betul-betul apa namanya high risk untuk rabies, ya. Tapi kalau seperti di Amerika Utara itu apa namanya low risk gitu ya. Apalagi di itu di apa di kutub itu ya, itu bahkan hampir nol. Ya. Jadi Asia terutama Asia kemudian Afrika ini high risk. Nah sebagian ini kan macam-macam ya yang menjadi penular tadi, hewan penularnya ya, jadi HPR-nya ya, hewan penular rabies itu kalau di Asia kebanyakan anjing ya, tapi di tempat lain ada yang rubah, ini ada rubah ya, kemudian macam-macam lah ya, ada kelelawar ya, kelelawar itu di Amerika Utara maupun di Amerika Selatan ini kelelawar ya. Nah tapi yang di Asia itu anjing. Jadi anjing domestik bertanggung jawab atas lebih dari 90% kematian, bahkan tadi hampir 100% ya. Kemudian ini sebaran lainnya bahwa untuk jumlah kematian manusia karena rabies ya, Indonesia ini tengah-tengah lah ya, tengah-tengah ya. Jadi itu yang A, itu yang atas ya. Jadi tidak yang paling banyak ya, kalau yang paling banyak itu justru di itu China itu ya kan, tapi kita di tengah-tengah ya. Kemudian untuk angka kematian per 100.000 anggota populasi ya, ini kita juga tidak yang tertinggi gitu ya, tertinggi. Tapi ini anunya ya sebarannya tentang kematian. Untuk Indonesia sendiri itu ada yang daerah endemis yang merah itu ya. Jadi yang merah itu endemis, jadi ada terus gitu ya, ada, dan yang hijau itu adalah yang bebas rabies. Itu ada sekarang ada 12 provinsi. Sebetulnya enggak makin naik ya, jadi bukan, karena kemarin kan pernah sempat ada 8 provinsi yang bebas rabies, kemudian jadi 10 ya, kemudian 12 itu karena ada apa namanya itu, ada penambahan provinsi ya di Papua gitu. Sebenarnya Papuanya tetap gitu ya, tapi karena jadi bukannya bertambah, artinya daerahnya tetap aja ya di Papua itu ya, tapi Papua tadinya hanya 2 provinsi, sekarang menjadi berapa itu, 6 ya, menjadi 6 provinsi. Jadi seakan-akan bertambah yang bebas rabies, tapi sebenarnya tetap ya, tetap. Jadi yang merah itu tidak berkurang ya setelah berapa lama itu ya, sampai sekarang ya ini ya. Jadi ada 12 provinsi termasuk Jawa Timur. Jadi Jawa Timur bebas rabies ya, sudah berapa tahun sebetulnya ya. Tapi seperti di NTT, daerahnya Pak Asep itu ya, Dr. Asep itu adalah daerah endemik gitu. Nah, tapi meskipun Jawa Timur tadi ya bersama Jawa Tengah itu adalah daerah yang bebas rabies, tapi bebas yang terancam. Ya, kalau Papua malah betul-betul daerah bebas masih ya. Jadi artinya tidak terancam ya, mungkin karena pegunungan ya, artinya apa, tidak banyak peliharaan anjing mungkin di sana ya. Tapi kalau di
di Jawa ya, ini daerah yang sebetulnya bebas memang sekarang, tapi terancam. Jadi kita harus waspada ya, karena sangat potensial, jadi berisiko untuk muncul kasus-kasus rabies. Karena gigitan anjing kan sudah ada gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Erwin ya, ada gigitan anjing yang justru makin meningkat gitu ya, gigitan hewan penular rabies ya, tetapi tidak sampai ditemukan rabies gitu. Nah ini saya kira sama dengan yang disampaikan Pak Erwin tadi ya, bahwa situasi rabies di Indonesia itu makin lama makin meningkat. Ini 2023 ini kan karena sampai Juli aja, ini sudah apa namanya, kematiannya apa namanya, ini di Indonesia ya 74 ya kan, ini masih setengah tahun ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa segera ditanggulangi ya, tidak ada kematian baru ya, sehingga tidak melebihi dari tahun sebelumnya. Ini trennya meningkat sebetulnya ya, demikian pula gigitannya juga meningkat gitu ya, meskipun sebetulnya sempat turun ya 2020 ke 2021, tapi mungkin karena pandemi tidak ada orang keluar rumah ya, sehingga lebih terlindung gitu ya dari gigitan hewan liar ya, anjing liar dan lainnya itu. Nah, jadi ini yang kita harus waspada, ini 6 bulan kemudian ini gimana sampai akhir tahun. Mudah-mudahan tidak bertambah ya. Jadi baik apa namanya, jadi GHPR-nya maupun kematiannya tidak bertambah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi sebaran kasus rabies di Indonesia dari 38 provinsi ya, ada 12 bebas rabies ya, termasuk Jawa Timur, 26 lainnya endemik. Ada 2 kabupaten kebetulan semuanya di NTT, jadi Sika, ini daerahnya Pak Asep ini ya, dan Pak Asep sudah betul-betul beliau jungkir balik di sana ini beliau ya, dan banyak laporan dari beliau itu ya. Dan TTS di Timor ya, itu adalah masuk dalam kejadian luar biasa. Provinsi Bali melaporkan mempunyai kasus yang tertinggi ya, karena memang ya populasi anjingnya cukup banyak di sana ya. Jadi pada tahun ini aja sampai Juli sebetulnya ada 31.000 gigitan hewan penular rabies ya di Indonesia, dengan 11 kematian, mudah-mudahan tidak bertambah. Ya. Jadi nah ini Jawa Timur ya, Jawa Timur ini GHPR-nya bertambah loh ya. Kita lihat dari 2020 di masa pandemi aja bertambah ini ya. Kemudian sekarang 165 itu masih setengah tahun ya, mudah kalau ini ya bisa lebih tinggi kalau memang kita tidak antisipasi mulai sekarang gitu ya. Cuma untungnya tidak ada kasus rabiesnya. Jadi rabies 100% dapat dicegah ya. Jadi karena tingkat kematian yang tinggi, maka pencegahan infeksi rabies sangat penting. Maka direkomendasikan tadi vaksin anti rabies prapajanan ya, dan itu direkomendasikan kepada ya semua yang memiliki faktor risiko ya. Siapa yang punya faktor risiko? Ya mereka yang bekerja di laboratorium penelitian virus rabies ya, dokter hewan ya, yang tinggal di lingkungan yang banyak hewan liarnya ya, kemudian tinggal di wilayah-wilayah yang sanitasinya jelek, jauh dari tempat vaksinasi ya, aktivitasnya memang berisiko ya, yang bertemu dengan hewan-hewan liar ya, dan itu yang berisiko. Jadi itu yang mestinya direkomendasikan untuk mendapatkan VAR ya. Kemudian kalau sudah terkena ya, maka harus cepat cuci luka dengan sabun tadi, air mengalir ya. VAR yang memang khusus untuk pasca pajanan ya, maupun SAR yang tapi tentu tidak semua ya, nanti mendapatkan imunoglobulin itu sebagai imunisasi pasif. Jadi pengendalian rabies ya, terutama kontrol rabies itu ya pada hewan ya.
Jadi hewan, jadi fokusnya sebetulnya pada hewan gitu, karena jadi makanya karena itu kita berpikirnya tidak bisa satu sektor ya, hanya di kesehatan aja, tapi juga sektor pertanian, peternakan. Jadi nanti Prof. Suwarno saya kira nanti bisa bicara banyak. Jadi pandangan kita atau konsep kita adalah konsep One Health. Ya, jadi artinya kita tidak memisah-misahkan lagi antara kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan kesehatan lingkungan. Ya, jadi betul-betul harus ini terpadu ya dengan kolaborasi yang baik. Ya, jadi nanti saya kira pengendalian rabies di hewan, saya kira Prof. Warno akan banyak bicara tentang itu. Ya, jadi pengendalian itu terutama pada hewan itu. Ya, dan manusianya juga gitu, harus aware ya terhadap hewan-hewan yang apa namanya, yang ada di dekatnya, termasuk hewan peliharaan. Jadi vaksin rabies pada hewan itu sangat efektif sebetulnya ya. Ini contoh ini aja ya, di Bali ya, ini ada data dari 2010 sampai 2013. Sebetulnya meskipun di sana tinggi rabiesnya, tetapi sebetulnya ada penurunan ya di tahun tadi 2010 sampai 2013 ya. Cuma mungkin entah sekarang mungkin lengah atau bagaimana, tapi dengan adanya vaksinasi hewan ya, dalam 3 tahun itu bisa betul-betul kasus-kasus rabies itu ditekan sedemikian rupa ya, dari apa namanya di 2010 itu yang tinggi itu ya, bisa serendah ini gitu ya. Jadi artinya vaksinasi hewan betul-betul kata kunci sebetulnya. Nah, jadi prinsip One Health ya, jadi artinya kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan kesehatan lingkungan itu tidak dipisah-pisahkan, tidak seharusnya dipisah-pisahkan ya. Dan nanti pada 28 September 2023 setiap tanggal 28 September kan ada hari rabies dunia ya, sedunia. Nah, itu temanya ini ya, all for one, one health for all ini ya. Jadi dan itu memang betul-betul konsep One Health ini harus betul-betul kita jalankan ya. Jadi artinya masyarakat ya di sebelah kiri itu ya, masyarakat itu harus apa namanya, harus melakukan dan melindungi ya kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan serta yang lain-lain ya. Dan itu tentu melalui koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Makanya lintas sektor pertanian, peternakan itu harus kerjasama dengan sektor kesehatan. Karena ancaman penyakit-penyakit menular zoonosis itu luar biasa banyak. Ada antraks, ya, ada leptospirosis, macam-macam, ya, banyak sekali. Nah, sehingga nanti itu hasilnya adalah kita akan mencapai outcome kesehatan terbaik bagi masyarakat, baik itu hewan, tumbuhan maupun lingkungan, ya, dan masyarakat, hewan, tumbuhan, dan lingkungan semuanya. Dan itu kolaborasi itu ya mulai dari surveillance epidemiologinya, ya, itu harus bersama-sama. Jadi surveillance pada hewan, ya, surveillance pada manusianya. Kalau ditemukan kasus, dilakukan penyelidikan epidemiologi yang juga tadi ya, ada yang bicara tentang penyelidikan epidemiologi pada hewannya, kemudian penyelidikan epidemiologi pada manusianya. Jadi betul-betul dicari ini sebetulnya didapat dari mana, gitu ya. Dicari betul ya, sehingga apa namanya, kita bisa apa namanya membongkar akar itu di yang paling hulu. Siapa penyebab yang paling di hulu sana? Ya, dan kemudian juga ada rabies center yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Erwin, gitu ya. Jadi itu betul-betul juga meskipun itu adalah di sektor kesehatan, tetapi kerjasamanya tentu dengan pusat-pusat kesehatan hewan, gitu ya. Jadi itu betul-betul ini, sehingga apa? Indonesia bebas rabies tahun 2030 betul-betul akan bisa kita capai ya, karena kita sudah punya roadmap ya yang
kita akan sampai pada 2030 di mana kita punya cita-cita, dan itu jangan hanya sebagai impian ya, betul-betul Indonesia bebas rabies, karena masih ada 26 provinsi yang daerah endemik. Gitu. Saya kira begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum.